Aku adalah Reno, seorang driver ojek online. Dan ini adalah kisahku, kisah tentang sebuah angkringan yang baru buka di pojok gang dekat kuburan itu. Angkringan Senja namanya. Siapapun yang melewati gang itu akan ingin mampir, terutama driver-driver yang nyasar seperti aku. Angkringan itu menawarkan secercah harapan di tengah gelapnya malam. Tapi, tahukah kalian, di balik nasi kucing yang nikmat dan wedang jahe yang menghangatkan, ada sebuah kenyataan mengerikan yang menanti. Sesuatu yang tak kasat mata, yang akan menjebakmu selamanya. Jangan pernah mampir, jangan pernah. Karena jika kamu sudah masuk, kamu tidak akan pernah bisa kembali. Pojok gang di ujung jalan Kamboja yang tadinya gelap dan tak berpenghuni, kini ramai disorot lampu temaram. Sebuah angkringan baru berdiri di sana, menawarkan kehangatan di tengah hawa dingin malam. Namanya Angkringan Senja. Sudah seminggu terakhir Angkringan Senja menjadi buah bibir warga sekitar, terutama para pengemudi ojek online. Mereka seringkali tersesat saat mengantar pesanan ke area perumahan yang membingungkan. Biasanya mereka akan melewati gang sempit di samping pemakaman kuno. Gang yang terkenal angker dan kerap memunculkan cerita-cerita seram itu kini tak lagi menakutkan karena kehadiran Angkringan Senja. Salah satu pengemudi ojek online, Reno, adalah saksi hidup betapa ramainya angkringan itu. Sudah 2 malam ia mampir, sekadar melepas lelah sambil menunggu orderan. Angkringan itu dikelola oleh seorang wanita paruh baya bernama Mbak Wati. Senyumnya ramah, sikapnya santun, dan masakannya sungguh tak ada duanya. Menu andalannya adalah nasi kucing dengan sambal terasi yang khas, serta wedang jahe yang menghangatkan tubuh. Tak heran jika Reno ketagihan. Malam itu, sekitar pukul 11 malam, Reno kembali melewati gang sempit itu. Ia baru saja mengantar pesanan dan jalanan cukup sepi. Pikirannya kosong, namun perutnya terasa lapar. Bayangan nasi kucing dan wedang jahe Mbak Wati membuat Reno mengambil jalan memutar. Jantungnya berdegup kencang saat mendekati area pemakaman. Bayangan cerita-cerita seram yang pernah didengarnya terlintas di benaknya. Namun, semua ketakutannya menguap saat melihat cahaya dari Angkringan Senja. Angkringan itu selalu terang, seolah mengusir kegelapan dari area tersebut. Reno memarkir motornya dan menyapa Mbak Wati dengan ramah. "Mbak, seperti biasa ya, nasi kucing dan wedang jahe." Mbak Wati hanya tersenyum. Senyumnya terasa aneh malam itu. Reno tak terlalu memikirkannya. Ia duduk di salah satu kursi, mengamati sekeliling. Ada 2 orang pelanggan lain, keduanya juga pengemudi ojek online. Mereka tampak asik mengobrol, tak terganggu oleh suasana sunyi di luar angkringan. "Nggak takut mas, lewat sini malam-malam?" tanya salah satu pengemudi yang diketahui bernama Yudi. "Ah, udah biasa. Apalagi sekarang ada angkringan Mbak Wati. Jadi nggak terlalu serem lagi," jawab Reno. Yudi hanya tersenyum. "Iya benar, angkringan ini penyelamat. Udah beberapa kali saya nyasar. Malah ketemu angkringan ini." Obrolan mereka terhenti saat Mbak Wati datang membawa pesanan. Seperti biasa, aroma sambal terasi nasi kucing sangat menggugah selera. Reno menyantapnya dengan lahap, ditemani wedang jahe yang hangat. "Laris Mbak?" tanya Reno saat Mbak Wati kembali. "Alhamdulillah mas," jawab Mbak Wati. "Rezeki anak yatim, saya cuma berdagang mas, biar ada pemasukan buat sekolah anak saya." Reno tersentuh mendengar cerita Mbak Wati. Ia tak pernah menyangka, di balik senyum ramahnya, tersimpan kisah perjuangan seorang ibu. Setelah selesai makan, Reno berpamitan. Ia membayar, lalu melanjutkan perjalanan pulang. Saat motornya melaju meninggalkan gang, ia melihat pantulan bayangan Mbak Wati
di kaca spion. Mbak Wati berdiri di depan angkringan, melambaikan tangan dengan senyum yang aneh. Reno merasa bulu kuduknya merinding, namun ia mencoba mengabaikannya. Mungkin itu hanya perasaannya saja. Ia mempercepat laju motornya, berusaha mengusir pikiran-pikiran aneh yang tiba-tiba mengganggu benaknya. Namun, ia tak sadar bahwa malam itu hanyalah awal dari semua keganjilan yang akan ia alami. Sejak malam itu, Reno mulai merasa ada yang aneh. Bukan hanya sekali, tapi beberapa kali ia mencium aroma sambal terasi khas angkringan senja. Bahkan saat ia sedang berada di tempat lain. Awalnya, ia mengira itu hanya perasaannya, mungkin karena ia terlalu sering makan di sana. Namun, aroma itu terus muncul, terkadang sangat kuat, seolah-olah ada seseorang yang sedang memasak sambal di dekatnya. Suatu sore, Reno sedang menunggu pesanan di sebuah warung kopi di pinggir jalan. Ia sedang asik bermain ponsel ketika tiba-tiba aroma sambal terasi itu kembali tercium. Kali ini, aromanya begitu tajam hingga membuat perutnya terasa lapar. Ia melirik ke sekeliling, mencari sumber aroma tersebut. Namun, tak ada satupun penjual makanan yang menyajikan sambal terasi di dekatnya. Reno mulai resah. Ia teringat kembali pada senyum aneh Mbak Wati malam itu. Perasaan takut yang sempat ia tepis kini kembali muncul. Ia mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ini cuma halusinasi, mungkin aku terlalu capek. Malam harinya, Reno mendapatkan orderan mengantar makanan ke perumahan yang sama. Kali ini, ia sengaja mengambil jalan yang berbeda, menghindari gang sempit di samping pemakaman. Ia sudah bertekad tidak akan mampir ke angkringan senja malam ini. Namun, entah bagaimana, ia malah tersesat dan berakhir di gang yang sama. Ia mengumpat dalam hati. Lampu angkringan senja kembali menyambutnya, terlihat terang dan mengundang. Di depan angkringan, ia melihat dua pengemudi ojek online yang sama seperti malam sebelumnya, Yudi dan seorang pengemudi lain yang tidak ia kenal. Mereka tampak asyik mengobrol sambil menyeruput wedang jahe. Reno mencoba untuk tidak menghiraukan mereka. Ia mempercepat laju motornya, namun anehnya motornya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya. Ia memutar gas, namun motornya hanya melaju pelan. "Mas Reno, mampir dulu," teriak Yudi sambil melambaikan tangan. Reno tak menjawab. Ia terus berusaha melaju, namun motornya tiba-tiba mati. Ia mencoba menyalakan kembali, namun tak berhasil. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Mas, kenapa motornya?" "Sini mampir dulu, istirahat," kata Mbak Wati yang tiba-tiba muncul dari balik angkringan. Reno mendongak. Senyum Mbak Wati terlihat sama ramahnya seperti biasanya, namun mata itu terlihat kosong dan aneh. Jantungnya berdegup kencang. Ia tak bisa menolak ajakan Mbak Wati. Dengan langkah gontai, Reno mendorong motornya mendekati angkringan. Mbak Wati langsung menawarkan wedang jahe. "Duduk dulu mas, Mbak bikinkan wedang jahe biar hangat." Reno duduk di kursi yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Aroma sambal terasi tercium sangat kuat, seolah-olah menelusup ke setiap pori-pori kulitnya. Ia melihat ke arah Yudi dan teman-temannya. Wajah mereka terlihat pucat, mata mereka menatap kosong. Mereka tidak berbicara, hanya duduk diam sambil menyeruput wedang jahe. Reno merasa ada yang tidak beres. Ia mencoba menghubungi teman-temannya, namun ponselnya tidak ada sinyal. Ia mencoba untuk bangun, namun kakinya terasa lemas. Ia merasa seperti ada beban berat yang menindihnya. Mbak Wati meletakkan wedang jahe di depannya. "Diminum mas, biar hangat." Reno mengambil gelas itu. Wedang jahe itu terasa hangat, namun rasanya aneh. Ada rasa pahit yang tidak bisa ia jelaskan.
Ia melihat ke arah Mbak Wati. Wajahnya mulai terlihat keriput dan kusam. Giginya ompong dan matanya menyala merah. Reno menjatuhkan gelasnya. Wedang jahe itu tumpah, namun tidak ada aroma jahe yang tercium. Malah ada aroma busuk yang menyeruak. "Kau sudah memilih, Reno?" Suara Mbak Wati berubah menjadi serak dan berat. "Kau sudah memilih jalannya. Kau sudah terlalu banyak makan dan minum di tempatku." Reno berusaha berteriak, namun suaranya tak bisa keluar. Ia melihat ke arah Yudi dan pengemudi lain. Wajah mereka kini terlihat mengerikan, pucat dan kurus. Mereka menatap Reno dengan mata kosong, seolah-olah mereka adalah boneka yang tak bernyawa. Reno ingin melarikan diri, namun ia tak bisa. Tubuhnya terasa kaku, matanya terpejam. Ia berharap semua ini hanya mimpi. Reno membuka matanya perlahan. Kegelapan menyelimutinya. Udara terasa dingin dan lembab. Ia mencoba menggerakkan tangannya, namun ia terikat. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tak bisa keluar. Ia merasakan sensasi yang sangat aneh. Ia mencoba melihat sekeliling. Samar-samar, ia melihat gundukan tanah di depannya. Bau busuk yang sangat kuat menusuk hidungnya. Ia menyadari ia berada di suatu tempat yang aneh. "Akhirnya kau bangun, Mas Reno." Suara itu, suara Mbak Wati. Reno berusaha mencari sumber suara itu, namun ia tak bisa. Suara itu terdengar di mana-mana. "Kau pasti bingung, kenapa kau ada di sini?" Suara Mbak Wati kembali terdengar. "Tempat ini adalah rumahku, di bawah tanah yang dingin. Tempat di mana kau akan beristirahat selamanya." Reno berusaha berontak. Ia mencoba melepaskan ikatan di tangannya, namun ikatan itu sangat kuat. Ia panik. Ia mulai menangis, namun air matanya tidak keluar. "Percuma, Mas, kau tidak bisa lari." Suara Mbak Wati terdengar lagi. "Kau sudah menjadi milikku. Kau sudah menikmati nasi kucing dan wedang jaheku. Kau sudah menjadi bagian dari kami." Reno melihat ke arah gundukan tanah di depannya. Gundukan tanah itu bergerak. Dari dalam tanah muncul dua sosok. Sosok itu adalah Yudi dan pengemudi ojek online yang satu lagi. Wajah mereka terlihat mengerikan. Kulit mereka pucat, mata mereka cekung, dan gigi mereka tajam dan hitam. Mereka mendekati Reno. Reno berusaha berteriak, namun suaranya hanya menjadi erangan. Yudi dan temannya memegang tangan Reno. Tangan mereka terasa dingin, seperti tangan mayat. "Kami akan menemanimu, Mas Reno." Suara Yudi terdengar serak. "Angkringan senja adalah tempat kami beristirahat. Mbak Wati adalah pelindung kami. Dan kau adalah salah satu dari kami sekarang." Reno menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam sebuah perangkap. Angkringan senja bukanlah angkringan biasa. Angkringan itu adalah tempat peristirahatan para roh gentayangan, dan Mbak Wati adalah pemimpin mereka. Ia adalah pocong yang menyamar menjadi manusia, menjebak para pengemudi ojek online yang tersesat untuk menjadi bagian dari mereka. Reno teringat kembali pada aroma sambal terasi yang selalu mengikutinya. Aroma itu ternyata bukanlah aroma sambal terasi. Aroma itu adalah aroma kain kafan yang membusuk, yang disamarkan oleh kekuatan gaib. Wedang jahe yang ia minum bukanlah wedang jahe. Itu adalah darah dan air liur dari para pengikut Mbak Wati yang diolah menjadi minuman. Dan nasi kucing yang ia makan bukanlah nasi kucing. Itu adalah nasi dan daging busuk yang disamarkan. Reno merasa mual. Ia berusaha muntah, namun ia tak bisa. Ia menyadari bahwa ia tidak lagi memiliki tubuh manusia. Ia adalah roh yang terperangkap. Yudi dan temannya melepaskan tangan Reno. Mereka berjalan mendekati Mbak Wati. Mbak Wati berdiri di atas gundukan tanah, menatap Reno dengan mata merahnya yang menyala. "Selamat datang, Reno." Suara Mbak Wati menggema. "Selamat datang di rumah. Sekarang
Kau adalah bagian dari kami. Kau akan bertugas menjaga angkringan ini dan menjebak pengemudi ojek online lainnya. Sama seperti kami. Reno terkejut. Ia tidak ingin menjadi bagian dari mereka. Ia tidak ingin menjebak orang lain. Ia ingin melarikan diri, namun ia tak bisa. Ia menatap ke arah Mbak Wati. Mbak Wati tersenyum. Senyumnya terlihat mengerikan. "Mulai sekarang, kau adalah pelayan Reno," kata Mbak Wati. "Pelayan yang akan melayani kami selamanya." Reno telah terperangkap di dunia kegelapan selama berhari-hari. Entah itu hari atau malam, ia tak lagi bisa membedakannya. Ia adalah roh, terikat pada angkringan gaib Mbak Wati. Tugasnya kini adalah membantu melayani para pengemudi ojek online yang tersesat dan terpikat oleh angkringan senja. Namun, Reno tak ingin melakukan hal itu. Ia menolak. Ia berusaha melawan, namun tak ada yang bisa ia lakukan. Kekuatannya sebagai roh sangat lemah. Mbak Wati dan para pengikutnya, yang kini dikenal sebagai hantu angkringan, memiliki kekuatan yang jauh lebih besar darinya. Suatu malam, seorang pengemudi ojek online bernama Dino mampir ke angkringan. Dino adalah seorang ayah tunggal, bekerja keras demi membiayai anak semata wayangnya. Ia tersesat dan tak sengaja sampai di angkringan senja. Reno dari balik angkringan melihat Dino. Ia melihat Dino yang tersenyum, berbicara dengan Mbak Wati, dan memesan nasi kucing dan wedang jahe. Reno merasa pilu. Ia teringat kembali pada keluarganya, pada anak istrinya yang sedang menunggunya di rumah. Ia tak ingin nasib Dino sama sepertinya. Ia ingin menyelamatkan Dino, namun ia tak tahu bagaimana. Mbak Wati menyajikan pesanan Dino. Aroma nasi kucing yang memikat, wedang jahe yang hangat, membuat Dino tak bisa menolak. Ia menyantap makanannya dengan lahap, tak menyadari bahaya yang sedang mengintainya. Reno mencoba berkomunikasi dengan Dino, namun ia tak bisa. Ia hanya bisa melihat, menyaksikan Dino perlahan-lahan terperangkap dalam jebakan Mbak Wati. Tiba-tiba, Reno teringat pada sesuatu. Kenangan. Kenangan saat ia masih hidup. Kenangan saat ia sedang bersama keluarganya, anak dan istrinya. Kenangan itu, entah bagaimana, memberikannya kekuatan. Kekuatan yang ia tak pernah sadari. Ia mencoba fokus pada kenangan itu. Ia memvisualisasikan wajah anak istrinya, suaranya, senyumnya. Kekuatan itu perlahan-lahan mulai muncul. Ia mencoba berteriak, memanggil nama Dino. Ia berusaha keras, sekuat tenaga. Suara itu, suara yang tadinya tak bisa keluar, kini terdengar, namun sangat lemah. Dino tak mendengarnya. Ia terus makan. Reno tak menyerah. Ia terus berteriak, terus memanggil nama Dino. "Dino, jangan makan, pergi dari sini." Dino tersentak. Ia mendengar suara itu. Suara yang aneh, suara yang seperti bisikan, namun jelas. Ia melihat sekeliling, mencari sumber suara. Namun, ia tak menemukan apapun. Mbak Wati melihat perubahan pada Dino. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ia menatap Reno dengan mata merahnya yang menyala. "Kau, Reno, jangan berani-beraninya mengganggu." Mbak Wati mencoba menyerang Reno, namun Reno tak gentar. Kekuatan dari kenangan keluarganya memberinya keberanian. Ia tahu ia harus menyelamatkan Dino. Ia kembali fokus pada kenangan itu. Ia memvisualisasikan saat ia sedang menggendong anaknya, saat ia sedang tertawa bersama istrinya. Kekuatan itu kini semakin besar. Ia mencoba berteriak lagi. Kali ini suaranya lebih jelas. "Dino, makanan itu racun, minuman itu darah. Pergi dari sini, selamatkan dirimu." Dino menjatuhkan sendoknya. Ia merasa mual. Ia menatap Mbak Wati. Wajah Mbak Wati yang tadinya terlihat ramah, kini terlihat mengerikan. Giginya ompong, matanya menyala merah, dan kulitnya terlihat keriput dan kusam. Dino berdiri. Ia ingin lari, namun
Kakinya terasa lemas. "Jangan dengarkan dia, Dino." Suara Mbak Wati kembali terdengar serak. "Dia hanya menggoda. Kau lapar kan? Habiskan makananmu dan kau akan merasa lebih baik." Reno tak menyerah. Ia terus berteriak, "Jangan dengarkan dia, Dino. Dia adalah hantu. Angkringan ini adalah perangkap." Dino dengan sisa-sisa kekuatannya berlari. Ia melompat ke motornya, lalu memutar gas. Ia melaju dengan kecepatan tinggi, meninggalkan angkringan senja. Mbak Wati dengan mata merahnya yang menyala menatap Reno. "Kau berani, Reno. Kau berani melawan, tapi kau akan menyesal." Reno tak peduli. Ia berhasil. Ia berhasil menyelamatkan Dino. Kekuatan kenangan ternyata adalah satu-satunya kekuatan yang bisa melawan Mbak Wati. Setelah berhasil menyelamatkan Dino, Reno menyadari bahwa ia memiliki kekuatan yang bisa melawan Mbak Wati. Kekuatan dari cinta dan kenangan keluarganya. Ia tidak ingin lagi menjadi roh yang terperangkap dan melayani para hantu. Ia ingin bebas. Malam berikutnya, Mbak Wati kembali membuka angkringan senja. Reno, dengan kekuatan yang baru ia temukan, mencoba melawan. Ia mencoba mengganggu para pelanggan yang datang, memberikan petunjuk, dan membuat mereka sadar akan bahaya di angkringan tersebut. Namun, Mbak Wati tak tinggal diam. Ia menggunakan kekuatannya untuk menutup mulut Reno, membuatnya tak bisa berbicara. Ia menggunakan kekuatan gaibnya untuk membuat para pelanggan tak bisa melihat dan mendengar Reno. Pertarungan pun dimulai. Reno mencoba menyentuh para pelanggan, namun ia tak bisa. Ia mencoba menggerakkan barang-barang, namun ia tak bisa. Ia hanya bisa menggunakan suaranya, dan suara itu pun diredam oleh Mbak Wati. Mbak Wati tertawa, tawa yang mengerikan. "Kau pikir kau bisa melawanku, Reno? Kau hanya roh yang lemah. Kau tidak akan bisa mengganggu rencanaku." Reno tak menyerah. Ia teringat kembali pada anak dan istrinya. Ia memvisualisasikan wajah mereka, senyum mereka, tawa mereka. Kekuatan itu kembali muncul. Ia mencoba berteriak lagi. Kali ini, ia fokus pada satu pelanggan, seorang pemuda yang baru saja memesan nasi kucing. "Jangan makan, pergi dari sini." Pemuda itu tak mendengar. Ia terus makan. Reno merasa putus asa. Ia tahu, ia harus mencoba cara lain. Ia melihat ke arah Mbak Wati. Mbak Wati sedang sibuk melayani pelanggan lain. Ini adalah kesempatannya. Reno fokus pada dirinya sendiri. Ia mencoba untuk memancarkan energinya, energi dari cinta keluarganya, ke seluruh angkringan. Ia berharap energi itu bisa mengganggu kekuatan gaib Mbak Wati. Perlahan-lahan, lampu-lampu di angkringan mulai berkedip-kedip. Para pelanggan mulai merasa aneh. Mereka saling pandang, bingung. Mbak Wati menyadari apa yang sedang terjadi. Ia menatap Reno dengan mata merahnya yang menyala. "Kau berani, Reno?" Mbak Wati mencoba menyerang Reno. Namun, Reno tak gentar. Ia tahu ia harus bertahan. Reno memfokuskan seluruh energinya. Ia berteriak dengan sekuat tenaga. "Pergi! Pergi dari sini! Ini bukan angkringan. Ini adalah neraka." Teriakan Reno menggema di seluruh angkringan. Para pelanggan terkejut. Mereka melihat ke arah Mbak Wati. Wajah Mbak Wati kini terlihat jelas. Wajahnya yang mengerikan, kulitnya yang keriput, giginya yang ompong, dan matanya yang menyala merah. Para pelanggan berteriak, mereka lari terbirit-birit meninggalkan angkringan. Mereka tak percaya apa yang mereka lihat. Mbak Wati menatap Reno dengan marah. "Kau, Reno, kau akan menyesal." Mbak Wati mencoba menyerang Reno lagi. Kali ini dengan kekuatan penuh. Reno dengan kekuatan dari kenangannya melawan. Keduanya saling serang, saling melepaskan energi. Angkringan itu kini menjadi arena pertempuran. Peralatan makan berjatuhan, kursi-kursi terbalik, lampu-lampu meledak. Angkringan itu yang tadinya terang dan ramah, kini
menjadi tempat yang menyeramkan. Reno tak bisa bertahan lama. Kekuatan Mbak Wati terlalu besar. Ia mulai kelelahan. Mbak Wati tertawa. "Kau kalah, Reno. Kau tidak akan bisa melawanku. Sekarang kau akan menjadi bagian dari kami selamanya." Mbak Wati mencoba untuk menyerap energi Reno. Reno merasa energinya mulai terkuras. Ia mulai merasa lemah. Namun, ia teringat kembali pada anak dan istrinya. Ia teringat pada janjinya bahwa ia akan selalu melindungi mereka. Janji itu memberinya kekuatan terakhir. Reno dengan sisa-sisa kekuatannya berteriak, "Tidak, aku tidak akan kalah. Aku akan kembali ke keluargaku." Reno melepaskan seluruh energinya. Energi itu, energi dari cinta dan kenangan keluarganya, meledak. Ledakan energi Reno membuat seluruh angkringan terguncang. Mbak Wati dan para pengikutnya, hantu angkringan, berteriak kesakitan. Energi Reno yang berasal dari cinta dan kenangan yang tulus adalah racun bagi mereka. Angkringan senja yang tadinya terlihat nyata, kini mulai menghilang. Bangunan itu mulai retak, lalu hancur menjadi debu. Mbak Wati yang tadinya terlihat seperti wanita paruh baya, kini kembali ke wujud aslinya, pocong dengan wajah yang mengerikan. Ia berteriak, lalu menghilang bersama para pengikutnya, kembali ke tempat mereka seharusnya berada, di bawah tanah yang dingin. Reno, setelah melepaskan seluruh energinya, merasa lelah. Ia melihat ke sekeliling. Angkringan itu sudah tidak ada. Yang ada hanyalah kegelapan dan gundukan tanah yang berantakan. Ia merasa ada dorongan dari alam bawah sadarnya untuk bangkit dari tempat itu. Tiba-tiba, ia merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Ia merasakan sakitnya nafasnya yang tersengal-sengal. Ia merasakan kehangatan yang sudah lama ia rindukan. Ia membuka matanya. Ia melihat wajah anak dan istrinya menangis di sampingnya. Ia melihat lampu-lampu rumah sakit yang terang benderang. Reno tak percaya. Ia masih hidup. Ia masih hidup. "Reno, kamu sadar?" teriak istrinya, memeluknya dengan erat. "Syukur, alhamdulillah, kamu sadar." Reno membalas pelukan istrinya. Ia masih bingung. Ia masih tak mengerti apa yang terjadi. Ia teringat kembali pada angkringan senja, pada Mbak Wati, pada hantu angkringan. Aku kenapa?" tanyanya. Istrinya, dengan air mata yang masih membasahi pipinya, bercerita, "Kamu kecelakaan, Reno. Motor kamu nabrak pohon di dekat pemakaman Gang Kamboja. Kamu koma selama seminggu." Reno terkejut. Ia koma. Semua yang ia alami, semua yang ia lihat, angkringan senja, Mbak Wati, hantu angkringan, semuanya adalah halusinasi. Istrinya melanjutkan, "Selama kamu koma, kamu selalu mengigau, Reno. Kamu selalu menyebut-nyebut nama Mbak Wati." Mbak Wati, pemilik angkringan itu. Reno menatap istrinya, bingung. "Angkringan? Kamu tahu tentang angkringan itu?" Istrinya mengangguk. "Ya, banyak orang bilang ada angkringan baru di sana. Tapi setiap kali mereka ke sana, angkringan itu tidak ada. Hanya ada tumpukan sampah dan gundukan tanah di dekat pemakaman." Reno merinding. Jadi, angkringan senja itu memang ada, tapi hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Orang-orang yang tersesat, orang-orang yang lelah, orang-orang yang seperti dirinya mudah terperangkap dalam jebakan iblis. Untungnya, ada orang yang melihatmu. Orang itu, katanya, pengemudi ojek online juga. Namanya Dino. Dia yang bawa kamu ke sini, lanjut istrinya. Reno tersentuh. Dino, orang yang ia selamatkan, orang yang ia tolong. Ternyata orang itu yang menyelamatkan hidupnya. Reno, dengan air mata yang mengalir di pipinya, melihat ke arah anak dan istrinya. Ia bersyukur ia masih diberi kesempatan kedua. Ia bersyukur ia masih bisa bersama dengan orang-orang yang ia cintai.
Kisah angkringan senja, kisah yang menakutkan, kisah yang membuat bulu kuduk merinding, akhirnya berakhir. Kisah ini mengajarkan bahwa di dunia ini ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ada hal-hal yang hanya bisa dipercaya atau tidak. Namun, satu hal yang pasti, jika kamu melewati gang Kamboja di dekat pemakaman dan kamu melihat cahaya dari sebuah angkringan yang terlihat ramah, jangan pernah mampir. Jangan pernah, karena bisa jadi kamu tidak akan pernah kembali. Jadi, begitulah kisah angkringan senja. Cerita ini mungkin terdengar seperti bualan atau sekadar cerita seram pengantar tidur. Tapi percayalah, di setiap sudut kota, di setiap gang kecil yang gelap, selalu ada kisah yang menunggu untuk diceritakan. Angkringan senja mungkin hanya sebuah nama, tapi jebakan yang ditawarkannya nyata. Rasa lelah, rasa lapar, dan keputusasaan seringkali membuat kita lengah, membuka celah bagi hal-hal yang tak kasat mata untuk masuk ke dalam hidup kita. Kisah Reno adalah pengingat bahwa kekuatan terbesar bukanlah uang, jabatan, atau kekuasaan. Kekuatan terbesar adalah cinta. Cinta yang tulus, yang mampu menembus batas-batas alam, yang mampu mengalahkan kegelapan. Maka dari itu, berhati-hatilah saat kamu melewati gang-gang sepi, terutama yang dekat dengan pemakaman. Jika kamu melihat cahaya dari sebuah angkringan yang terlihat ramah, ingatlah kisah ini. Dan jika kamu merasa lelah, pulanglah ke rumah. Karena di sanalah tempat teramanmu, tempat di mana cinta sejati menantimu. Dan jika suatu saat nanti kamu mendengar kisah serupa dari teman-temanmu, jangan pernah menganggapnya sepele. Karena mungkin di suatu tempat yang jauh, angkringan senja yang lain sedang menunggu korbannya. Akhir kata, semoga kamu selalu dalam lindungannya. Dan jangan pernah lupakan kisah ini. Selamat malam.